Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Hanifa, NPM 23120104443, kelas 1I, Manajemen. Saya di sini untuk mempresentasikan artikel kasus etika dan solusinya, berjudul Kasus Pelanggaran pada PT LA Jaya untuk tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu, Bapak Bastomi Maslih MM. Berikut materi yang akan dipresentasikan. Kasus pelanggaran pada PT LA Jaya Bisnis tidak terlepas dari aktivitas produksi, konsumsi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang mengakibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup, serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau bisnismen itu sendiri. Pelaku usaha atau pengusaha diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Salah satu perusahaan besar di Indonesia, sebut saja PT LA Jaya, berdiri pada tanggal 19 April 1996, didirikan oleh H. Jalaluddin dan bertempat di Kota Lamongan, Jawa Timur. Perusahaan tersebut bekerja di bidang perdagangan alat elektronik. Perusahaan ini tergolong sukses dan berkembang pesat dari tahun ke tahun berikutnya. Perusahaan berhasil merayap tenaga kerja kurang lebih 15% dari penduduk kota Lamongan, dan tentunya usaha perdagangan ini juga membawa dampak pertumbuhan ekonomi di kota Lamongan khususnya. Perusahaan tersebut telah berhasil dalam usahanya mencapai target laba yang diinginkan. Bagaimana tidak, perusahaan tersebut selain menjual produknya dalam negeri, mereka juga melakukan ekspor di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dalam satu tahun per 31 Desember 1998, pada tahun kedua berdirinya perusahaan tersebut, perusahaan telah mencapai omset penjualan sebesar 250 juta, dan perusahaan tersebut semakin berkembang sampai sekarang. Sekilas tentang perusahaan tersebut, terlintas rasa bangga dan kagum saya sebagai warga Lamongan. Namun setelah mendengar kasus yang terjadi pada perusahaan tersebut, rasa bangga tersebut menjadi biasa saja setelah mendengar kasus bahwa PT LA Jaya telah melanggar etika bisnis. Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis sangat erat kaitannya dengan nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Menurut Sonny Kerak menyebutkan secara umum terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu: 1. Prinsip otonomi. 2. Prinsip kejujuran. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip saling menguntungkan. 5. Prinsip integrasi moral. Pada kasus PT LA Jaya, perusahaan telah melanggar prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Prinsip ini meliputi: A. Kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. B. Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. C. Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan atau badan usaha akan ada penarikan pajak oleh pemerintah sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Beberapa tarif, persentasenya, dan lain-lain berdasarkan laba yang diperoleh suatu badan usaha atau perusahaan. PT LA Jaya telah memanipulasi laporan keuangannya dengan tujuan agar tarif pajak yang dikenakan pada perusahaan rendah, padahal laba yang diperoleh cukup besar. Jadi akun perusahaan tersebut membuat dua laporan keuangan. Suatu laporan keuangan yang real, satu laporan keuangan yang real tentang laba rugi perusahaan, dan satu laporan keuangan lagi telah dimanipulasi. Hal ini jelas melanggar etika karena ketidakjujuran perusahaan demi keuntungannya sendiri. Perusahaan tersebut telah melanggar Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007. Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih jeli dan lebih tegas lagi dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal pengenaan pajak, karena pajak adalah sumber aset negara terbesar yang kemudian dengan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat agar agar se, agar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai. Soal 1. Carilah satu kasus pelanggaran etika dalam dunia bisnis dan analisis secara mendalam mengenai A. Pandangan secara norma sosial. Jawab, dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih jeli dan lebih tegas lagi dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal pengenaan pajak, karena pajak adalah sumber aset negara terbesar yang kemudian dengan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat agar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai. B. Pandangan secara norma hukum. 1. Pelaku usaha atau perusahaan diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. 2. Setiap perusahaan atau badan usaha akan ada penarikan pajak oleh pemerintah sesuai dengan pasal 1 nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan. 3. Perusahaan tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 27 tahun 2007. C. Pandangan secara norma agama. Kejujuran adalah perilaku positif yang sangat dihargai dan diajukan. Perilaku jujur dianggap sesuai dengan perilaku yang baik dan dianjurkan oleh Allah SWT. Kejujuran dalam Islam melibatkan berbicara jujur, bertindak sesuai dengan pikiran, memberikan kesaksian dengan adil, dan mempercayai serta membenarkan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain itu, kejujuran juga melibatkan sikap yang setia, adil, lurus, dan tulus, dan dapat dipercaya. PT LA Jaya telah memanipulasi laporan keuangannya dengan tujuan agar tarif pajak yang dikenakan pada perusahaan rendah padahal laba yang diperoleh cukup besar. Jadi akun perusahaan tersebut membuat 2 laporan keuangan, 1 laporan keuangan yang real tentang laba rugi perusahaan dan satu laporan keuangan lagi telah dimanipulasi ketidakjujuran perusahaan demi keuntungannya sendiri. Dalam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, Islam memberikan pedoman dan aturan dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Konsep pajak dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan solidaritas umat. 2. Berdasarkan kasus tersebut, keputusan etis seperti apa yang bisa diambil. Pada kasus PT LA Jaya, perusahaan telah melanggar prinsip etika bisnis yaitu prinsip kejujuran. Prinsip ini meliputi A. Kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. B. Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. C. Jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, pasti dituntut untuk membuat laporan keuangan. Manipulasi data dilakukan oleh akuntan perusahaan PT LA Jaya. Demikian presentasi kasus etika dan solusinya dengan judul kasus pelanggaran pada PT LA Jaya, mata kuliah etika bisnis. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi dari saya dapat memenuhi nilai dari UAS dari mata kuliah etika bisnis. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.